balik lagi di Kursus Salon Murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan lagi. Nah, kebetulan pertanyaan ini masih sama dari Priscilia juga. Jadi dia tanya gini, oh ya Mbak, ada pertanyaan lagi. Aku mau cari tempat di pasar impres kotaku, tapi kata pegawai yang kerja di kantor tidak ada yang kosong. Sedangkan banyak penjual yang sewa di tempat itu bilang masih banyak yang kosong dan harus ada orang dalam. Akhirnya aku putus asa Mbak, bentar uangnya habis lagi dan ternyata murah banget tempat sewanya, per tahun 3 juta doang, tapi masalahnya nggak ada orang dalam Mbak, aku harus gimana? Ya Allah Priscilia, ya Allah juga, kenapa masih ada aja hal-hal kayak gitu ya? Emang kalau sewa-sewa gitu harus ada orang dalam ya? Aku tuh heran loh kadang-kadang, kenapa istilah kasarnya tuh kita mau sewa aja harus melalui ini, mau melalui itu. Kalau setauku sih ya, kalau di sekitarku sini ya enggak, kamu langsung ke istilah kasarnya itu yang punya tempat. Tapi kalau seperti yang kamu bilang kayak di pasar impres itu, kemungkinan itu mungkin terorganisir ya, dalam arti ada manajemennya, bukan perkara harus ada orang dalam. Mungkin Priscilia belum mengenal aja orang yang bekerja, ibarat kata orang yang ngurusi tempat itu siapa. Coba kalau Priscilia ini tahu orang yang ngurusin itu, mungkin ada kesempatan untuk sewa, apalagi harganya ya jauh sangat murah. Seperti videoku yang sebelumnya kan aku nyuruh Priscilia untuk cari yang lebih murah, dan sekarang sudah anggapannya sudah ada titik terang, sudah ada jalan yang lebih murah. Tapi Priscilia nggak tahu, nggak kenal nih sama orangnya. Solusinya seperti apa? Tanya pedagang di sekitar situ, tanya nomornya, tanya kontaknya, didatangi kantor manajemennya, kantornya ini di mana, gitu loh. Minta usahakan bagaimana caranya. Ya kasihlah uang pelicin sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya apa yang kamu harapkan ini bisa kelaksana. Karena terkadang hal-hal seperti ini itu perlu pelicin. Bukan saya ngajarin kamu untuk sogok menyogok, tapi faktanya di lapangan itu hal-hal seperti itu memang masih berjalan. Karena apa? Orang rata-rata ya, kalau sudah posisi anggapannya seperti itu, yang diutamakan adalah saudaranya dulu, orang terdekatnya, saudaranya, sepupunya, mertuanya, dan lain-lain. Tidak ada kesempatan ibarat kata berdagang ini orang yang dari luar, ya kan? Diprioritaskan yang dalam dulu, anggapannya seperti yang kamu bilang. Orang dalam arti ya sekeluarganya mereka. Tapi kalau tidak ada hubungan kerabat, biasanya ya akan bilang tidak ada. Tapi untuk melancarkan hal-hal seperti itu memang harus ada uangnya. Ya entah gimana cara kamu ngomong, baik-baikin. Kalau perlu memang ada pelicin ya memang harus kasih ya, kasih aja. Supaya apa? Ada jalan untuk kamu untuk mencari rezeki. Kalau kamu memang seret dan cocok di situ. Tapi kalau kamu nurutin di mana ini, kamu pikiranmu lurus-lurus saja, nggak suka yang ada namanya uang-uang pelicin, ya lebih baik cari tempat lain. Karena masih banyak rezeki di tempat lain, nggak harus di situ ya. Nggak ada yang harus aku sampaikan yang seperti apa, karena hal-hal seperti itu tuh kok koloni ya. Yang terdekat dulu di ibarat kata tuh yang terdekat dulu yang diurusin, yang terdekat dulu yang diprioritaskan sebelum orang luar, anggapannya gitu. Supaya apa? Supaya misalkan dadi orang ibarat kata berdagang itu supaya saudaranya dulu, yang lain carry belakangan. Sepengalamanku itu seperti itu. Makanya buat kalian ya yang nonton videoku ini, selagi kalian ada uang, selagi kalian ada usaha, kumpulin uang kalian baik-baik. Supaya apa? Supaya kalian ini bisa membeli tempat sendiri. Ketika kalian usaha tidak sewa, ada satu nilai kebanggaan tersendiri. Orang lain nggak bisa berbuat apa-apa. Itu real milik kalian, hasil kerja kalian. Jadi pintar-pintar kalian dalam membawa diri, pintar-pintar dalam mengurus keuangan. Ya. Kalau ibarat katanya kita nggak pintar-pintar di hal-hal seperti itu, sampai nanti pun kita nggak punya apa-apa. Mau usaha kamu ini seterkenal apapun,
Tapi kalau cara memanage, cara pemikiran kamu ini sudah salah, ya kamu nggak punya apa-apa. Ya, itu jawaban dari aku, Priscilia. Semoga membantu. Aku nggak bisa bantu banyak karena aku hanya sekedar mendengarkan cerita kamu, memberikan solusi sesuai dengan kemampuan pikiran saya, supaya ketika ada benernya silakan dipakai, nggak ada benernya ya sudah anggap angin lalu. Buat yang nonton video ini, jadikan pembelajaran supaya apa? Ketika kalian berada di posisinya Priscilia ataupun posisi sebagai para pelaku usaha salon, paling tidak itu mengerti permasalahannya orang di luar sana. Jadi ketika anggapannya kalian sudah memiliki tempat untuk usaha sendiri tapi kalian malas-malas, ya silahkan ditingkatkan kerajinannya supaya jauh lebih rajin, karena di luar sana banyak banget orang yang pengen punya tempat sendiri tapi kesulitan. Kalau kita sudah punya tempat sendiri ya kita olah. Cuman itu aja yang mau aku sampaikan. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Kalau kalian mau tanya apapun silakan ke WA 0822 33668636. Mau tanya seputar kursus salon, seputar manajemen salon, seputar apapun itu pokoknya berhubungan dengan usaha salon, silakan WA atau kalian bisa komen. Terima kasih buat kalian udah nonton. Bye. Balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan ya. Kebetulan dia WA aku nih dari Priscilia. Mbak, tadi aku resign. Aku pengen buka salon tapi aku fasih di bagian make up dengan smoothing rambut. Berarti dia ini jagonya di make up sama smoothing. Krimbat dan nail art aja. Oh, ada tambahan itu. Cuman modalku 15 juta doang, sedangkan mau sewa tempat aja per tahun 14 juta, Mbak. Aku takut, Mbak, habis tahun nggak bisa bayar kontrakan, dan kalau aku bayar kontrakan nggak bisa aku beli peralatan salon dan produk yang aku butuhkan. Terus tempat yang mau aku sewa itu pas di dalam kota deket pasar, tapi agak ketikungan jalan. Takutnya pas tikungan nggak bisa dilihat salon, atau mau pasang baliho gede tapi nggak kelihatan karena tikungan jalan, orang fokus di jalan. Pertanyaanku, apakah aku cari tempat lain atau gimana? Di tempat lain agak pinggir kota, aku harus gimana? Tonton video ini sampai habis. Jadi Priscilia ya, mau keahlianmu hanya sekedar potong rambut aja, kamu sudah bisa membuka usaha sendiri. Mau kamu keahlianmu smoothing aja juga bisa membuka usaha sendiri. Dalam arti kamu membuka usaha sesuai dengan kapasitas kamu, maksudnya dalam kapasitas ilmu kamu. Sinar itu tolong pintunya tutupin titik. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah tempat. Jadi begini ya, aku nggak bisa mengukur budget kamu harus seberapa. Cuman yang harus kamu pahami, ketika kamu ini sudah merasa nih modal saya ini kecil, tapi saya ini pengennya sewa, karena patokan kamu adalah ketika kamu ini membuka usaha di tempat yang anggapannya ini sudah banyak orang yang tahu, jalanan orang yang sudah banyak lihat, otomatis secara harga itu kan memang harganya tinggi. Nggak mungkin mereka pasang harga yang sangat murah. Terus lagi katakanlah budget kamu seperti yang kamu sebutkan 15 juta, tapi kamu sewa di sana 14 juta, ya. Saranku itu sama dengan kamu bunuh diri. Karena yang kamu pikirkan hanya tempat, kamu tidak memikirkan isi di dalamnya. Sedangkan orang membuka salon itu, orang bisa percaya sama kamu, orang bisa datang ke tempat kamu karena tertarik dengan yang ada di dalamnya, bukan karena tempatnya. Tempat itu penunjang, ya. Tempat penunjang, yang lebih diutamakan itu adalah hasil servis. Kalau untuk tempat, mau tempatmu kecil sekalipun, tapi kalau hasil kerjamu bagus, orang akan datang. Mau tempatmu ini kecil sempit, kalau kamu punya penjualan treatmentnya itu murah, orang juga akan datang. Karena orang berpikir
tidak dalam 1 hari penuh, atau istilah kasarnya dia tidak menginap di tempat kamu, ya kan? Jadi dia tidak mempermasalahkan mau tempat kamu kecil kayak mau tempatnya di pinggir kan, itu nggak ada masalah. Cuman kalau aku jadi kamu ya, otomatis aku mencari, aduh